Di Papua saat ini sudah ada 4 provinsi, yaitu Papua Indo, kemudian Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kehadiran DOP ini kan secara normatif adalah bentuk kebijakan negara untuk memperpendek rentan kendali pemerintahan, sehingga kebijakan negara terkait dengan pembangunan itu bisa cepat dirasakan oleh masyarakat Papua. Nah, oleh karena itu kita sebagai masyarakat Papua perlu mendukung sekaligus mengambil peran di dalam kebijakan negara supaya kita tidak lagi menjadi gusar bahwa kebijakan negara tentang daerah otonomi baru ini menjadi milik orang lain gitu. Tapi penting untuk kita juga kemudian ambil peran di dalam provinsi, baik di provinsi induk maupun di provinsi Pemekaran, karena setelah Pemekaran ini ada banyak sekali ruang-ruang kosong yang penting untuk diisi oleh anak-anak Papua sendiri. Tidak terlepas daripada itu, situasi Papua saat ini terkait dengan situasi keamanan, ya, situasi Kamtipmas ini begitu dinamis, sehingga kita semua sebagai warga negara yang baik, sebagai anak Papua, mari kita jaga Papua agar Papua ini tetap dalam situasi Kamtipmas yang baik, aman. Karena pembangunan tidak bisa jalan, kita tidak bisa beraktivitas dengan baik apabila situasi keamanan ini tidak kondusif. Konkretnya apa? Konkretnya adalah di momentum 2024 itu kita selaku anak-anak Papua perlu mengisi posisi-posisi di dalam ruang-ruang politik yang telah disediakan oleh negara. Ada pencalekan baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun di pusat. Ada pencalekan terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah DPD, ada pilkada. Nah, ruang-ruang ini harus diisi oleh, ataupun kita sebagai anak Papua berpartisipasi penuh. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya Marianus Asol, Ketua Pemuda Katolik Provinsi Papua. Pada kesempatan ini saya menyikapi sedikit terkait dengan dinamika jelang pemilihan serentak tahun 2024 di tanah Papua. Tahun 2024 mendatang adalah tahun politik yang tidak hanya akan dirasakan di Papua, melainkan di seluruh wilayah yang berada di Indonesia tanpa terkecuali di Papua. Membicarakan kepemimpinan politik baik dalam konteks pemilihan presiden maupun dalam konteks pemilu umum adalah bagian dari diskursus dari politik demokratisasi di Indonesia pasca Soeharto. Tentu bagi warga Indonesia, terlebih khusus masyarakat Papua, pemilu tahun 2024 mendatang diharapkan mampu menjalani sesuai amanat konstitusi sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2007 tentang pemilu, apalagi saat ini pasca lahirnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2022, Undang-Undang nomor 15 tahun 2022 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Dan dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Papua menjadi 4 provinsi. Hal ini menjadi babak baru dan harapan baru yang memiliki tantangan yang sangat luar biasa, baik dalam tahapan penyelenggara pemilu ataupun dalam tahapan yang masyarakat Papua inginkan. Tentu saja hal ini merupakan pekerjaan bersama, baik dalam mensosialisasikan maupun memberi pemahaman terhadap orang yang berada di Papua, terlebih khusus masyarakat orang asli Papua. Hanya pemilih yang cerdas yang akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Maka itu, pengurus Pemuda Katolik Komda Papua mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan pada tahun politik 2024 mendatang tentu menjadi tugas kita bersama, baik bagi para petugas penyelenggara pemilu ataupun bagi di luar struktur penyelenggara